Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian kita memasuki bab yang kelima di halaman 34. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ya. Setelah sebelumnya diuraikan tentang keutamaan kewajiban bertauhid, keutamaannya, mendakwakannya. Juga diterangkan tentang kesyirikan, kekhawatiran darinya. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menjelaskan tafsir dari tauhid, hakikat dari tauhid, dan makna syahadat la ilaha illallah. Karena banyak dari manusia keliru di dalam memahaminya. Dianggap hal itu adalah tauhid, padahal sebenarnya bukan itu tauhid yang diinginkan. Iya. Beliau membawakan di sini 4 ayat Al-Quran dan sebuah hadis untuk menafsirkan tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihim al-wasilah ayyuhum aqrab. Firman Allah Ta'ala, ulaika alladziina yad'uuna, orang-orang yang disuruh itu, yang disuruh oleh kaum musyrikin itu, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka juga berusaha mencari jalan ila rabbihim, kepada Rabb mereka, ayyuhum aqrab, agar mereka lebih dekat kepada Allah. Kelanjutan ayat, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Dan mereka juga mengharap rahmat Allah dan takut dari siksaannya. Inna adaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya adab dari Rabbmu adalah suatu hal yang hendaknya dihindari. Orang berhati-hati darinya. Iya. Ayat ini dibawakan oleh penulis di sini. Beliau ingin menafsirkan makna dari tauhid. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa mereka, orang-orang yang diibadahi oleh kaum musyrikin, yang kaum musyrikin melakukan peribadatan kepada mereka. Mereka yang diibadahi ini ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa mereka para malaikat. Para malaikat diibadahi oleh kaum musyrikin. Demikian pula pendapat yang kedua, ada yang berkata bahwa itu adalah para nabi, para rasul. Dan ada pula yang berkata bahwa itu adalah orang-orang yang salih. Jadi para malaikat, para nabi dan para rasul yang kaum musyrikin beribadah kepada mereka, ternyata para nabi, para malaikat, para rasul itu juga mereka adalah hamba-hamba yang selalu mencari jalan mendekatkan dirinya kepada Allah. Mereka juga takut dari siksaan Allah, mengharapkan rahmat dari Allah. Iya. Kalau begitu, mereka sama dengan hamba yang lainnya.
tidak berhak mendapatkan peribadatan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap mereka. Iya. Maka kesesuaian ayat ini di sini dengan pembahasan bab, penulis ingin menekankan bahwa makna dari tauhid, makna dari syahadat la ilaha illallah, seorang hamba wajib meninggalkan, berlepas diri dari perbuatan kaum musyrikin yang meminta doa, meminta syafaat dari orang-orang yang salih, dari para nabi dan para malaikat. Iya. Karena hal tersebut dari syirik akbar. Itulah yang menyebabkan kaum musyrikin dianggap sebagai orang-orang yang berbuat syirik akbar. Nah, dan ini subhanallah, perbuatan yang seperti ini ternyata masih dilakukan oleh sebagian orang di masa ini. Sebagian orang mengaku sebagai kaum muslimin. Kadang dia beribadah di kuburan, mendatangi kuburan berdoa. Ketika ditanya, kenapa kamu berdoa kepada penghuni kubur? Iya. Maka mereka berkata bahwa orang-orang yang dikubur ini adalah orang-orang yang salih. Ya. Beraneka ragam lah bahasa orang-orang di masa ini. Ini kiai salih, dia adalah orang yang berilmu. Ya. Kadang dianggap sebagai wali. Dia adalah orang yang salih. Karena dia ini salih, dekat dengan Allah. Kami harapkan mereka memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Subhanallah, ternyata alasan mereka ini persis sama dengan alasan kaum musyrikin yang disebut di dalam Al-Quran. Tatkala mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali supaya mereka ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Baik. Jadi dengan membawakan ayat ini, penulis ingin menafsirkan makna dari tauhid. Bahwa seorang yang bertauhid menetapkan hanya Allah yang diibadahi. Berlepas diri dari segala ibadah selain daripada Allah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Terkandung di dalamnya makna dia wajib untuk berlepas diri dari perbuatan kaum musyrikin yang berdoa kepada orang-orang salih, meminta syafaat kepada mereka. Iya, sebab orang-orang salih itu makhluk-makhluk Allah yang salih itu dari malaikat, para rasul, mereka juga adalah hamba-hamba Allah. Juga mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah. Mereka juga mengharap dari Allah. Mereka juga takut siksaan Allah. Sama dengan hamba yang lainnya. Karena itu dari mana tauhid? Seorang hamba hendaknya berlepas diri dari perbuatan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Baik, ini sisi pendalilan penulis dengan membawakan ayat di sini. Jadi seakan-akan beliau menafsirkan mana tauhid dan mana syahadat la ilaha illallah, yaitu dengan meninggalkan kebiasaan kaum musyrikin yang berdoa kepada orang-orang yang salih, meminta syafaat kepada mereka. Iya. Agar supaya dipalingkan kejelekan dari mereka, mereka dapatkan kebaikan. Jadi dari tauhid meninggalkan seluruh hal itu. Kemudian ayat yang kedua, dan ayat yang pertama ini juga menunjukkan bahwa sifat para nabi, orang-orang yang salih, mereka juga mengharap rahmat Allah, takut dari siksaannya. Iya. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah, sama dengan yang lainnya. Bukan tempat untuk berdoa, bukan tempat untuk beribadah.
Nah, iya. Maka tampak sekali bahwa dari tauhid seorang itu ketika dia ingin berdoa, meminta hajatnya, dia meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak ridha dipersekutukan dengan siapapun di dalam hal ini. Siapa yang ingin berdoa, memohon, maka dia mohon kepada Allah langsung. Allah firman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, beribadahlah kalian, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Ayat yang kedua, wa qawlihi wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Iya. Baik. Ayat yang kedua, firman Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap segala sesuatu yang kalian sembah, kecuali Dia Allah yang menciptakanku. Iya. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, hamba Rasul dan Khalilnya, bahwa Nabi Ibrahim telah menyatakan perlepasan dirinya kepada ayahnya dan kepada kaumnya. Nabi Ibrahim menyatakan, innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali Allah yang menciptakanku. Dialah Allah yang akan memberi hidayah kepadaku. Iya. Maka terdapat di dalam ayat ini tafsir dari tauhid. Bahwa tauhid itu la ilaha illallah terdapat di dalamnya dua rukun asasi. Iya. Jadi la ilaha illallah terdapat di dalamnya dua rukun asasi. Yang pertama adalah rukun an-nafyu, penafian. Berlepas diri. Yaitu dia menafikan dan berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Ini yang pertama. Rukun yang pertama. Rukun yang kedua dari rukun tauhid la ilaha illallah adalah dia menetapkan bahwa ibadah itu hanya milik Allah saja. Karena itu Nabi Ibrahim menyatakan, pertama beliau berkata, sungguhnya aku berlepas diri dari segala yang kalian ibadah, segala yang kalian sembah. Ini pernyataan keberlepasan diri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Kemudian yang kedua beliau tetapkan ibadahnya untuk siapa? Illa alladhi fatarani. Kecuali hanya untuk Allah yang menciptakanku. Ini peringatannya. Nabi Ibrahim di sini mengingatkan kepada kaumnya. Kalian semua mengakui bahwa Allah yang menciptakan kita. Tapi anehnya kalian beribadah kepada selain Allah. Iya. Kalau kalian mengakui bahwa Allah yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberi rezeki kepada kita, harusnya kita beribadah hanya kepada Allah. Tapi anehnya, mereka dicipta oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, tapi beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diingatkan dengan bahasa illa alladhi fatarani, kecuali Allah yang menciptakanku. Fa innahu sayahdin. Sungguhnya Allah akan memberi hidayah kepadaku. Baik, jadi ini dua rukun asasi dari kandungan apa? La ilaha illallah. Nah, dari sini saya ingin menjelaskan bahwa la ilaha illallah itu tidak cocok diterjemah seperti yang diterjemahkan oleh banyak orang sekarang ini.
Ya terjemah la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya. Ini keliru dalam penerjemahan. Dan sudah kita terangkan kemarin, kalau mana la ilaha illallah tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang berrezeki kecuali Allah. Kalau itu mana la ilaha illallah, kaum musyrikin di masa Nabi semuanya sudah masuk Islam. Iya. Sebab mereka mengakui seluruh hal itu. Sudah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya ayat-ayat yang memuat pengakuan mereka. Mereka mengakui Allah yang menciptakan langit yang tujuh, menciptakan bumi, menghidupkan dan mematikan, yang menguasai pendengaran dan penglihatan, mengatur segala perkara. Bahkan mereka mengakui Allah Rabbul Arsyil Azim, Rabb pemilik arsy yang agung. Iya. Diakui oleh kaum musyrikin. Bersamaan dengan itu, bersamaan dengan seluruh pernyataan mereka itu, tidak memasukkan mereka di dalam Islam. Kalau begitu, harus dipahami bahwa mana la ilaha illallah yang mereka tolak, iya, itu adalah hal yang dimaklumi oleh kaum musyrikin itu sendiri. Karena itu tatkala Nabi berkata kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai kaum musyrikin, berucaplah la ilaha illallah, kalian pasti akan beruntung. Apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang disembah cuma satu. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Jadi letak kekafiran mereka, mereka tidak mau ibadah itu hanya untuk Allah saja. Mereka juga ingin berdoa kepada berhala-berhala mereka. Ya. Dari kaum musyrikin ada yang berdoa kepada para malaikat. Dari kaum musyrikin ada yang beribadah kepada para nabi. Dari kaum musyrikin ada yang beribadah kepada bebatuan, kepada pepohonan. Iya. Jelas ya? Jadi ibadah-ibadah ini yang mereka tidak ingin tinggalkan. Iya. Adapun mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, semua dari kaum musyrikin memahaminya. Mereka mengakuinya. Kalau begitu la ilaha illallah harus diketahui bahwa maknanya la artinya tidak ada. Ini penafian ya. Dalam bahasa Arab la nafiya lil jins. Menafikan segala jenis. Ilah itu artinya yang diibadahi. Sebab ilah tidak diartikan apa? Yang mencipta, yang memberi rezeki. Tidak. Tapi diartikan yang diibadahi. Ma'bud. Iya. Yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan, pembesaran. Itu makna al-ilah. La ilaha. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. Nah, di sini ada khabarnya. Kalau la itu nafiyah, ya. Pasti ada khabarnya, ada isimnya, ada khabar dari la itu. Dan biasanya dibuang kalau sudah dimaklumi. Dan ini uslub dalam bahasa Arab. Uslub dalam bahasa Arab. Misalnya di dalam bahasa Arab dikatakan la rajula fil bait illa fulan. Tidak ada seorang lelaki pun di dalam rumah itu kecuali si fulan. Ya tidak ada seorang lelaki di dalam rumah. Ada keterangan di dalam rumah ya. Ya. Tapi kalau sudah dimaklumi, seorang ditanya, adakah orang di dalam rumah? Dia hanya menjawab la rajula illa fulan. Tidak ada seorang lelaki pun kecuali si fulan. Dia tidak sebut lagi dalam rumah. Sebab sudah dimaklumi. Jelas ya? Demikian pula ketika diucapkan la ilaha illallah, itu ada tambahan bihaqqin. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi ini uslub dalam bahasa Arab dimaklumi. Ya, berkata ahli nahwu Al-Imam Ibn Malik di dalam Al-Kafiyah, kata beliau, wa sya'a fi dal babi isqatul khabar idil muradu ma'sukutihi dhahar. Kata beliau, wa sya'a fi dal babi isqatul khabar. Dan di dalam pembahasan seperti ini masyhur di kalangan ahli nahwu, khabarnya digugurkan, dihilangkan.
Kalau maksud dari kalimat itu sudah jelas. Maksud dari kalimat itu sudah jelas. Iya. Ya kalau sudah dikatakan la ilaha illallah, itu artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak mendapatkan penyembahan, berhak mendapatkan ibadah kecuali Allah. Ya. Jadi itu makna dari la ilaha illallah. Jadi sekali lagi sebagai kesimpulan, kalau ada yang ditanya apa makna la ilaha illallah, maka jawabannya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jelas ya? Baik. Mungkin ada yang bertanya, kalau itu makna la ilaha illallah, apakah artinya juga masuk di dalamnya makna Allah yang memberi rezeki, mencipta, menghidupkan, mematikan? Jawabannya iya. Kalau seorang sudah mengakui bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dari pengakuannya ini sudah cukup menunjukkan bahwa dia pasti sudah menetapkan Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi, itu masuk di dalamnya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang perlu diterangkan juga di sini bahwa la ilaha illallah itu mempunyai syarat-syarat. Iya. Mempunyai syarat-syarat. Karena itu sebagian ulama ditanya. Iya. Tentang syarat la ilaha illallah. Kata beliau, iya. Bukankah seseorang itu kalau mau masuk surga, dia harus punya kuncinya? Kunci masuk surga? Iya. Kemudian beliau terangkan bahwa kunci masuk surga itulah la ilaha illallah. Dan dimaklumi bahwa setiap kunci ada gigi-giginya. Ya. Yang melekat di kunci itu. Dan kita semua paham ya, kalau ada kunci untuk suatu pintu, tidak bisa dipakai untuk pintu lain. Yang menentukan adalah apa? Gigi-gigi pada kunci tersebut. Iya. Maka gigi-gigi di kunci itu, itulah syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah ada 7. Iya. Ada 7, sebagian ulama menyebut 8. Terkumpul dalam 2 bait syair. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wal inqiyadi wal qubuli laha. Iya. Wazida thaminuha wa huwa al-kufranu minka bima siwa al-ilahi min al-asya'i qad uliha. Itu 8 syarat la ilaha illallah. Yang masyhurnya 7, tapi sebagian menambah 8. Syarat yang pertama ilmun. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus memahami, mengilmui apa makna la ilaha illallah. Ini syarat yang pertama. Iya. Dan makna la ilaha illallah sudah kita terangkan. Artinya adalah apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Ya. Tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Ini ilmu. Tidak boleh dia jahil tentang maknanya. Syarat yang kedua, yakin. Dia harus yakin terhadap kandungan la ilaha illallah. Iya. Kandungan la ilaha illallah. Dia wajib yakin bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Dan dia yakin bahwa segala yang diibadahi selain daripada Allah, kita wajib kafir berlepas diri darinya. Iya. Syarat yang ketiga, jadi yakin itu tidak boleh dia ragu ya. Orang yakin tidak boleh dia ragu. Iya. Baik, kalau dia ragu, mirip seperti orang-orang munafikin. Karena itu tidak masukkan mereka ke dalam Islam. Yang ketiga, ikhlas. Dia ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Ikhlas dalam mengucapkannya. Di mana tidak ada riya di dalamnya. Tidak pula ia dipaksa. Tapi ikhlas dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Iya. Ini 2. Sudah 3 ya. Ilmu. Kemudian apa? Yakin. Kalau ilmu diterangkan di dalam ayat, diterangkan di dalam hadis.
Syarat harus berilmu. Kalau yakin diterangkan di dalam hadis, man qala la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yakin hatinya, dia masuk surga. Ikhlas disebut dalam hadis Abu Hurairah tentang orang yang paling beruntung mendapat syafaat, yaitu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ya. Syarat yang keempat, as-sidq. Dia harus jujur mengucapkan la ilaha illallah. Harus ada kejujuran. Tidak boleh dia dusta, bohong dalam mengucapkannya. Nah, kemudian syarat yang kelima, al-mahabbah. Dia harus cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Cinta terhadap kandungannya, cinta terhadap konsekuensinya, cinta kepada orang yang mengucapkannya. Iya. Tidak boleh dia benci terhadap kandungan la ilaha illallah. Jelas ya? Baik. Kemudian yang keenam adalah al-inqiyad, terikat dengan kandungan la ilaha illallah itu. Ya. Seorang muslim dalam kehidupannya ini dia terikat dengan ibadah, terikat dengan kandungan la ilaha illallah. Jangan dianggap bahwa dirinya bebas. Ya. Sebab kalau dia tidak terikat dengan kandungan la ilaha illallah, berarti dia terikat dengan peraturan dirinya sendiri atau terikat dengan peraturan syaitan. Ya. Dan di dunia ini, seorang itu semuanya terikat. Tidak ada yang tidak terikat. Semuanya menghamba. Tidak ada yang bebas. Sisa pilih saja. Mau jadi hamba Allah, atau mau jadi hamba syaitan. Hamba diri sendiri. Iya. Adapun seorang muslim dan muslimah, dia terikat dengan kandungan la ilaha illallah. Kemudian yang ketujuh, al-qubul. Dia menerima kalimat itu dengan penerimaan yang sempurna. Ya, tidak ada penolakan sama sekali terhadap konsekuensinya, kandungannya, maknanya. Iya. Dari keharusan la ilaha illallah, dia berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Berlepas diri dari orang yang berbuat kesyirikan. Apakah itu ayah-ayahnya, saudara-saudaranya, istri-istrinya, anak-anaknya, orang yang paling dekat dengannya. Dia terima hal tersebut. Dan perhatikan Nabi Ibrahim dalam ayat ini. Dia menyatakan kepada ayah dan kepada kaumnya, permusuhannya, bahwa beliau berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Iya. Baik. Ini 7. Yang ke-8, sebagian ulama ada yang menambah, dia wajib kafir terhadap segala yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun banyak dari ulama mengatakan bahwa syarat yang ke-8 ini sudah terkandung di dalam 7 syarat sebelumnya. Baik. Jadi secara global ya, pembahasan tentang kalimat la ilaha illallah. Dan insyaallah taala besok ada materi khusus ya berkaitan dengan makna la ilaha illallah. Baik. Jadi dari kandungan ayat di surah Zukhruf ini terdapat di dalamnya penjelasan makna kalimat tauhid, makna la ilaha illallah, bahwa tafsir dari tauhid la ilaha illallah, seorang hamba mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan berlepas diri dari segala ibadah kepada selain Allah. Kemudian ayat ini juga menunjukkan kewajiban berlepas diri dari agama kaum musyrikin. Ya. Kewajiban berlepas diri dari agama kaum musyrikin. Dan di dalam ayat ini juga terdapat syariat berlepas diri dari kaum musyrikin, dari musuh-musuh Allah, walaupun mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Iya. Walaupun kerabat yang terdekat. Baik. Kemudian berikutnya, di sini saya perlu ingatkan ya, sebagian orang kadang mencela kandungan dan isi pembahasan yang telah kita lakukan atau kita jelaskan. Ada yang berkata, ini orang-orang yang mempelajari tauhid, mereka memusuhi, berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah.
Ini sikap ekstrim ada pada mereka. Inilah yang menyebabkan terjadinya kekerasan, yang menyebabkan terjadinya terorisme. Ini ucapan sebagian orang, dan ini keliru dalam memahami. Ya. Kita benci kepada kesyirikan, berlepas diri dari kaum musyrikin, bukan artinya kita diperintah memerangi mereka, berkelahi dengan mereka tanpa ada aturan. Ya. Adapun urusan memerangi orang kafir, itu ada pembahasan tersendirinya di dalam syariat. Ya. Kita punya tetangga orang kafir, ada hukum dalam syariat mengatur hukum bertetangga. Kita sebagai umat Islam hidup di sebuah negara, dan di negara tersebut dilindungi juga orang-orang kafir hidup di dalamnya. Ya, itu ada hukum berkaitan dengan ahlul dhimmah, diatur di dalam agama. Iya. Dan orang kafir yang tidak memerangi kita di dalam agama, kita tidak ada masalah berinteraksi dengan mereka, berbuat baik sebatas hal yang wajar. Tapi berkaitan dengan masalah keimanan, kecintaan, loyalitas, inilah yang kita bahas di sini. Seorang muslim yang benar tauhidnya, tidak ada yang suka kepada kekafiran orang yang kafir. Tidak ada yang mencintai kekufuran, mencintai kesyirikan. Walaupun dia adalah manusia yang paling dekat darinya. Jelas ya? Jadi dibedakan antara dua hal. Hal yang merupakan keyakinan dan hal yang merupakan praktek dari perintah syariat, pengamalan terhadap kandungan, bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang kafir. Dibedakan antara dua hal. Interaksi dengan orang kafir dari sisi ya, keduniaan itu diatur hukumnya di dalam agama kita. Aturan yang indah. Ya. Adapun berkaitan dengan masalah keyakinan, ini yang kita bahas sekarang. Kita membahasnya bahwa dari mana la ilaha illallah, dari mana tauhid, seorang hamba dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib dia berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri, membencinya dan tidak tergolong ke dalam golongan mereka. Baik. Kemudian ayat yang ketiga, kata beliau, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka, rahib-rahib mereka, rahib itu ahli ibadah mereka ya, sebagai rob-rob selain daripada Allah. Ya, rob di sini bisa diartikan yang diibadahi. Karena rob kadang dia bermakna al-ma'bud, yang diibadahi. Nah, baik. Jadi di dalam ayat ini ya, diterangkan makna dari tauhid, makna dari syahadat la ilaha illallah. Bahwa orang yang bertauhid itu, iya, dia memurnikan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun taat kepada ulama mereka, taat kepada ahli ibadah mereka dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan ini kenyataannya ya pada orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka ikut kepada ulama mereka, ahli ibadah mereka. Ulama dan ahli ibadah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka taat. Iya. Kalau mereka sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mereka juga taat kepada ulama dan ahli ibadahnya. Maka ini bukan dari kandungan apa? Bukan dari tauhid yang seperti ini. Allah mencela orang-orang yang seperti ini di dalam ayat ini. Nah, orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan alim-alim mereka, ahli-ahli ibadah mereka sebagai rob-rob yang diibadahi selain daripada Allah. Dari sisi mana ibadah mereka? Yaitu mereka menaati alim ulama mereka pada hal menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu di kelanjutan ayat wal Masiha ibnu Maryam. Mereka juga menjadikan Al-Masih Nabi Isa bin Maryam sebagai sembahan selain daripada Allah.
Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintah kecuali hanya beribadah kepada sembahan yang satu. La ilaha illahu. Kemudian Allah tegaskan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Baik. Jadi tampak di sini ya, makna dari la ilaha illallah. Tafsir dari tauhid. Bahwa tauhid itu adalah menyatukan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia tidak boleh taat kepada alim ulamanya, kepada ahli ibadah mereka dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Dan ini sikap kaum muslimin, orang-orang yang bertauhid terhadap para ulama. Ulama mereka jadikan rujukan, sandaran. Mereka bertanya tentang ilmu, tapi mereka bertanya dan meminta dalilnya. Ya. Kepada para ulama. Kalau para ulamanya ternyata menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka dari tauhid tidak boleh taat kepada mereka. Tidak boleh taat kepada mereka. Baik. Jadi ini maksud dari ayat ini. Iya. Dan ayat ini penegasan bahwa siapa yang taat kepada makhluk dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, berarti dia telah menjadikan makhluk itu sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kesyirikan, lawan dari tauhid. Iya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat bantahan terhadap orang-orang Nasara yang menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai sesembahan. Padahal Nabi Isa alaihi salam hanyalah hamba dari hamba-hamba Allah. Dan di dalam ayat juga terdapat kewajiban yang memurnikan atau mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kesyirikan. Baik. Ayat yang keempat. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sesembahan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, yang mereka mencintai sesembahan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Iya. Baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang keadaan kaum musyrikin, bahwa mereka itu menjadikan untuk Allah permisalan-permisalan, tandingan-tandingan. Mereka samakan tandingan-tandingan itu dengan Allah dalam hal kecintaan. Ya, yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintainya seperti cintaan kepada Allah. Di kelanjutan ayat, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, adapun orang-orang yang beriman, cinta mereka amat besar, lebih besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau tara alladziina zalamu idh yarawna al-'adzab anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Jangan dikata orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksaan pada hari kiamat bahwa kekuatan itu hanya milik Allah. Ya, kekuatan hanya milik Allah seluruhnya, dan bahwa siksaan Allah itu sangatlah dahsyat. Nah, jika mereka tahu ini, pasti mereka akan menyesal. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan kandungan dari tauhid. Ya. Bahwa kandungan dari tauhid, kecintaan seorang hamba itu yang terbesarnya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dia cinta kepada Allah setara dengan cintaannya kepada selain Allah, ini berarti dia telah berbuat kesyirikan. Ini kalau dia setarakan. Apalagi kalau cintanya kepada selain Allah lebih besar. Apalagi kalau dia tidak cinta kecuali selain Allah. Iya. Dan ini subhanallah banyak terjadi di masa ini. Banyak terjadi. Ya. Kadang seorang masuk dalam hal ini tanpa dia sadari. Sebagian manusia ada yang dianggap memuliakan kiainya, memuliakan habibnya. Ya. Dia menaatinya, mencintainya, kadang lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah. Iya. Dia rela melakukan apa saja, walaupun hal yang diharamkan. Yang penting kiai dan habibnya ridha terhadapnya. Dia tidak pikir lagi ridha Allah.
Ya. Maka orang-orang yang seperti ini sudah jatuh di dalam apa? Hal yang bertentangan dengan makna tauhid, bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Baik, jadi penulis terangkan di sini bahwa makna dari tauhid, syahadat la ilaha illallah, kita wajib memurnikan kecintaan itu, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim itu kecintaannya yang paling besar adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Dan perlu saya ingatkan di sini ya, berkaitan dengan masalah kecintaan. Cinta itu beraneka ragam. Nah, cinta yang dimaksud di dalam ayat di sini, ini adalah kecintaan yang bertentangan dengan kecintaan kepada Allah. Iya. Ya, kalau cinta dia dihadapkan kepada dua hal, kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada selain Allah, seorang muslim itu kecintaannya lebih besar kepada Allah. Yang didahulukan adalah kecintaan kepada Allah. Ya, inilah yang disebut tauhid. Siapa yang menyatakan Allah dengan makhluk dalam kecintaan pada keadaan yang seperti ini, maka dia telah berbuat kesyirikan. Jelas ya? Ada bentuk kecintaan lain. Ya. Seorang misalnya cinta sebuah amalan, cinta sebuah pekerjaan. Ya. Maka ini dia cinta pada amalan yang salih. Itu bentuk dari kesempurnaan terhadap tauhid. Jadi ini kita berbicara pada tingkat kesempurnaannya. Ya. Kesempurnaan tauhid. Kemudian kecintaan yang ketiga, ada kecintaan yang sifatnya tabi'i, tabiat. Iya. Seorang anak cinta kepada ayahnya. Tetabiat, ayah cinta kepada anaknya. Si ayah dan anak beda agamanya. Tapi si anak cinta kepada ayahnya secara tabiatnya. Umumnya manusia, anak itu cinta kepada siapa? Kepada orang tua. Kecintaan yang seperti ini tidak ada masalah. Jelas ya? Sebab ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia terfitrah di atasnya. Iya. Yang menjadi masalah kalau dia dihadapkan pada kecintaan kepada makhluk dan kecintaan kepada Allah. Nah, di sinilah terlihat tauhid. Kecintaannya kepada Allah lebih besar. Iya. Lebih besar daripada kecintaannya terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai sudah ya 4 ayat. Telah menyebutkan 4 ayat ini, penulis rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis. Kata beliau fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla. Kata beliau dalam as-sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berucap la ilaha illallah, ya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka haramlah harta dan darahnya. Ya, wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Sedangkan perhitungannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di dalam hadis ini terdapat penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna tauhid. Bahwa tauhid itu tauhid yang dengannya seseorang diharamkan hartanya, diharamkan darahnya. Sifat tauhid itu adalah dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir kepada yang diibadahi selain daripada Allah. Tidak cukup dia mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi dia tidak kafir terhadap selain Allah. Jelas ya? Ya. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia katakan bahwa ya, agama Nasrani itu benar, agama Yahudi itu benar, semua agama sama. Ini tidak memasukkannya ke dalam Islam. Ya.
Sebab keislaman dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir dari segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Iya. Jadi ini maksud dari penulis rahimahullah membawakan hadis ini di sini. Ya, terdapat di dalamnya bahwa makna la ilaha illallah itu di antara maknanya adalah kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Dan di dalam hadis juga terdapat kandungan pelajaran bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya saja, dia tidak mengetahui maknanya, tidak beramal dengan konsekuensinya, ini tidak memberikan manfaat untuknya. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa siapa yang berucap la ilaha illallah dan secara zahir dia sudah berlepas diri dari kaum musyrikin, tidak bergabung lagi dengan mereka, berlepas diri dari kesyirikan, maka zahirnya diterima. Adapun urusan hati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan terdapat di dalamnya peringatan bahwa kadang seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia tidak kafir kepada selain Allah. Karena itu diingatkan oleh Nabi, ucapkan la ilaha illallah sekaligus kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini ya, dari sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwa Islam itu menghukumi seseorang dari zahirnya. Kita menghukumi perkara apa? Perkara zahir pada seseorang. Adapun perkara batinnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hadis ini juga menunjukkan bahwa darah seorang muslim hartanya itu terhormat. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kafir terhadap segala yang diibadahi kecuali hanya kepada Allah. Ya. Sudah benar keislamannya, maka haram darah dan hartanya. Baik. Kemudian setelah itu kata penulis wa syarhu hadhihi tarjamah wa ma ba'daha min al-abwab. Ya. Kata beliau dan bab ini tafsir tentang tauhid dan la ilaha illallah ini penafsiran global. Adapun rinciannya itu akan datang nanti di bab setelahnya. Di bab setelah ini semuanya adalah penafsiran tentang tauhid. Sebab di dalamnya penulis akan menerangkan sejumlah perkara tentang makna la ilaha illallah. Ya. Sebab keterkaitan la ilaha illallah sangat luas ya. Ada pembahasan tawakal, rasa takut, rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, pembahasan doa dan seterusnya. Ini kandungan dari la ilaha illallah. Dan seorang yang mengenal la ilaha illallah, dia juga wajib mengenal kesyirikan, syirik akbar, syirik asgharnya. Ini semua akan diuraikan oleh penulis dalam bab berikutnya. Ya. Mulai dari bab yang ke-6 dan seterusnya, penulis akan mulai masuk merinci. Ya. Sebagai pemaparan ya, dari 5 bab yang telah beliau sebutkan sebagai kaidah. Baik. Ya. Dari halaman 36 sampai 39 penjelasan tentang masail pembahasan dalam bab ini sudah tercakup dalam penjelasan yang kita terangkan tadi. Silakan dibaca sendiri ya. Kita berpindah ke halaman 40. Ya. Bab yang ke-6. Kata penulis rahimahullahu taala, bab minasyirki labsul khilqah wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i wa daf'ihi. Bab termasuk kesyirikan memakai khilqah, memakai gelang. Ya. Segala sesuatu yang melingkar itu disebut khilqah. Ya, gelangnya kalau bahasa Indonesianya. Wal khayti. Al khayt ya adalah benang yang digulung atau yang diikat. Wa nahwihima. Dan yang sejenis keduanya. Untuk apa dia pakai gelang, ya, gulungan benang dan semisal dengan keduanya? Untuk apa dia pakai? Li raf'il bala' aw daf'ihi. Ya. Untuk mengusir, untuk mengangkat bala, mara bahaya, atau untuk menolaknya, untuk menangkalnya.
Iya. Baik. Sini beliau mulai masuk ya. Dan beliau mulai menjelaskan berkaitan dengan syirik asghar. Ini pembahasan syirik asghar di sini. Ya, seakan-akan penulis beliau mulai merinci dulu bentuk-bentuk syirik asghar. Setelah itu beliau masuk kepada bentuk syirik apa? Syirik akbar. Iya. Karena memang di dalam bab ini juga terdapat kaidah-kaidah penting berkaitan dengan syirik asghar. Kita akan terangkan insyaallah taala. Baik. Jadi penekanan dari bab diterangkan di sini, ya, oleh penulis dari hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Apakah itu memakai gelang, memakai benang atau yang semisal dengannya dengan maksud menolak bahaya atau menangkal bahaya. Iya. Ini bertentangan dengan tauhid. Masuk dalam bentuk kesyirikan. Karena itu beliau katakan minasyirki, dari kesyirikan. Ya. Terhitung syirik apa? Nah, ini kita akan terangkan hukumnya. Dia asalnya terhitung kesyirik asghar. Tapi kalau dia yakini bahwa gelang ini yang memberikan manfaat secara sendiri, ya, selain daripada Allah, maka itu bisa masuk ke dalam syirik akbar. Baik. Kita baca ayat yang disebutkan oleh penulis, kemudian kita akan terangkan kaidah dalam masalah ini. Kata beliau wa qaulihi ta'ala wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal kunna kashifatu dhurri. Kelanjutan ayat, au aradani birahmatin hal kunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallahu alaihi tawakkalul mutawakkilun. Katakan wahai Muhammad kepada kaum musyrikin, terangkan kepadaku tentang sesembahan selain Allah yang kalian ibadahi itu, yang kalian berdoa kepadanya. Terangkan kepadaku, jika Allah menghendaki untuk menimpakan suatu bahaya kepadaku, apakah mereka sesembahan itu mampu menghilangkan bahaya? Atau sebaliknya, kalau Allah menghendaki saya mendapatkan rahmat, apakah sembahan-sembahan itu mampu menahan rahmat Allah? Ini Allah perintah kepada Nabi-Nya mengucapkan hal ini kepada kaum musyrikin, bantahan untuk kaum musyrikin. So kaum musyrikin ini akalnya tidak beres. Mereka beribadah kepada selain Allah. Dan itulah orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dia tidak menggunakan akalnya secara benar. Kalau memang benar bahwa mereka itu yang berhak diibadahi, maka andai kata Allah menghendaki kecelakaan pada seseorang, maka sesembahannya itu mampu menahannya, mampu menolaknya. Tapi toh mereka tidak mampu. Demikian pula kalau Allah menghendaki rahmat untuk seseorang, siapa yang bisa menahannya? Kemudian di kelanjutan ayat, qul hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan wahai Muhammad bahwa cukuplah Allah. Dialah Allah yang mencukupiku. Hanya kepadanya lah orang-orang yang bertawakal selalu bertawakal. Nah, sisi pendalilan dari hadis ini, atau sisi pendalilan dari ayat, di dalam ayat ini diterangkan bahwa berhala-berhala, sembahan-sembahan yang disembah oleh kaum musyrikin itu sama sekali tidak bisa memberi manfaat untuk mereka. Tidak bisa memberi manfaat mendatangkan kebaikan, tidak bisa pula memberi manfaat menolak kejelekan. Jelas ya? Jadi mereka ini tidak bisa menjadi sebab datangnya manfaat. Tidak bisa menjadi sebab datangnya manfaat, tidak bisa menjadi sebab tertolaknya kejelekan. Kalau mereka tidak bisa menjadi sebab datangnya manfaat, tidak bisa menjadi sebab tertolaknya kejelekan,
maka dikiaskan bahwa segala hal yang tidak bisa menjadi sebab datangnya kebaikan dan tertolaknya kejelekan, hukumnya juga sama, dihitung sebagai kesyirikan. Dihitung sebagai kesyirikan. Jelas ya? Jadi sekarang mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya? Ini kan ayat berkaitan dengan syirik akbar. Iya. Apa hubungannya dengan masalah memakai gelang, memakai apa? Jampi-jampi, jimat-jimat. Apa hubungannya? Ya. Hubungannya jelas. Dari sisi di mana kaum musyrikin ini menjadikan sembahan-sembahan mereka sebagai sebab mereka untuk mendapatkan kebaikan dan menolak bahaya. Iya. Untuk mendapatkan kebaikan dan menolak apa? Bahaya. Jadi menjadikan sebab yang Allah tidak syariatkan, ini dihitung sebagai kesyirikan. Maka demikian pula menjadikan kalung, gelang sebagai sebab ditolaknya bahaya, itu juga adalah bentuk dari apa? Bentuk dari kesyirikan. Bentuk dari kesyirikan. Ya. Maka sekarang kita sudah masuk. Ingin menguraikan sebuah kaidah penting di sini dalam bertauhid. Dan sekali lagi saya katakan bahwa ini kaidah penting. Banyak orang kurang mencermatinya. Dan ini kaidah kalau dipahami dengan baik, insyaallah taala akan memudahkan kita ya, melihat berbagai kejadian-kejadian ya, yang baru terjadi dan itu bisa dihukumi sebagai bentuk kesyirikan. Ya. Ini kaidah berkaitan dengan asbab, berkaitan dengan penetapan sebab-sebab. Harus diketahui ya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu itu terjadi ada sebabnya. Iya. Menetapkan asbab itu bagian dari tauhid. Jelas ya? Dan sebab itu dua macam. Sebab yang diterima ada dua macam. Ada sebab syar'i, dibenarkan secara syariat, dan ada sebab qadari, dibenarkan secara takdir dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Takdir dan ketentuan Allah. Jadi ada dua sebab diterima. Yang pertama ada sebab syar'i. Ada sebab syar'i. Sebab syar'i contohnya apa? Iya. Allah jadikan madu itu sebagai apa? Obat. Iya. Karena Allah firman dalam Al-Quran, fihi syifa'un linnas. Pada madu itu ada penyembuh bagi manusia. Iya. Allah Subhanahu wa taala syariatkan meruqyah dengan Al-Quran. Karena ini adalah sebab seorang bisa apa? Bisa sembuh. Jadi dia sebab, Allah yang menetapkannya sebagai sebab. Jelas ya? Maka ini disebut sebagai sebab apa? Sebab syar'i. Ya. Sebab yang kita mengetahuinya dari sisi syariat. Nah, sebab yang kedua disebut dengan nama sebab qadari. Yang syah dari sisi penakdiran, ketentuan Allah. Iya. Hal yang dimaklumi. Iya. Dan sebab yang dikatakan sebab qadari itu disyaratkan bahwa sebab itu adalah sebab yang mubasyir, yang bersambung langsung. Ada hubungan sebab akibatnya. Iya. Ada hubungan sebab akibatnya. Baik, seorang misalnya iya, makan cabai 1 gelas. Kira-kira mencret atau tidak? Hah? Mencret atau tidak? Mencret. Iya kan? Sebab mencretnya apa? Saya tanya. Karena dia makan apa? Cabai. Tidak perlu antum tanya. Apa dalilnya? Makan cabai itu bikin mencret. Perlu ditanya apa dalilnya? Ya sebab ini adalah hal yang dimaklumi. Hal yang dimaklumi. Cara meja ini, Masya Allah ya. Bisa berdiri tegak. Disambung dengan paku. Ya. Paku ini masuk, menembus meja, dipukul oleh apa? Dipukul oleh palu. Ya, tidak perlu kita tanya apa dalilnya. Kok bisa paku menembus meja? Ya. Kan tidak wajar kan ditanya. Sebab ini adalah ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Secara penakdiran adalah hal yang dimaklumi.
Tapi ingat, dia harus bersambung. Jelas hubungannya. Ya, paku dipukul oleh palu, bersambung. Bukan dipukul dari sini, bisa kena di ujung bumi sana. Itu tidak bersambung namanya. Ya. Jelas ya? Maka dia harus bersambung. Nah, ini baru dikatakan sebab. Secara qadari, ketentuan. Sebab yang seperti ini diterima. Ya. Sebab yang seperti ini diterima. Selain daripada sebab yang seperti ini, itu disebut sebab wahmi. Yang sifatnya khayalan, sangkaan saya. Ya, dan ini tidak disyariatkan. Nah, disinilah datang kaidahnya. Jelas ya? Baru di sini, setelah antum mengetahui pembagian tentang sebab-sebab ini, baru saya terangkan kaidah. Siapa yang meyakini sebuah sebab wahmi, sebuah sebab sangkaan, dia yakini bahwa itu adalah sebuah sebab, berarti dia telah berbuat syirik asghar. Itu kaidahnya. Ya. Karena kita sudah terangkan, yang menetapkan adanya sebab itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang bukan sebab, dia tetapkan sebagai sebab, ini artinya dia ingin menyaingi Allah di dalam hal tersebut. Ya. Sudah berlalu dalam definisi syirik. Syirik definisinya apa? Taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khata'isillah. Menyatarakan selain Allah bersama Allah dalam sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Dari kekhususan Allah, Allah yang menetapkan ini ada sebab di dalamnya secara syar'i, atau Allah menentukannya secara takdir bahwa ini adalah sebagai sebab. Ya. Jadi kalau Allah tidak tetapkan sebagai sebab, si hamba yang menjadikannya sebagai sebab, itu artinya dia berbuat kesyirikan. Dan ini kaidah berlaku banyak. Sekarang dia menggantung kalung. Apa menggantung? Mengikat gelang. Ya. Sebagai penyembuh. Apa dalilnya? Tidak ada dalil yang menunjukkan. Berarti dia bukan sebab syar'i. Apakah ada hubungan sebab akibat? Hah? Ada hubungan sebab akibat? Tidak ada hubungannya. Ya. Tidak ada hubungannya. Kalau begitu ini bukan sebab apa? Bukan sebab qadari. Maka siapa yang menggantung gelang ini di tangannya sebagai penolak bala, ini berarti dia telah berbuat apa? Telah berbuat syirik asghar. Telah berbuat syirik asghar. Dan ini akan terjadi di banyak hal. Ya, sebab di masa ini berkembang ya kejadian-kejadian. Iya. Berkembang kejadian-kejadian banyak sekali. Ya. Di sebagian tempat ya. Kalau ingin mengusir jin ya, itu dengan cara apa? Diikatkan bawang putih di mana? Di baju. Ya. Sekarang apa hubungannya bawang putih ini dengan jin? Ya. Jelas ya? Tidak ada hubungan sebab akibat. Maka meyakini hal ini bisa mengusir jin, ini bentuk dari apa? Ini bentuk dari kesyirikan. Ya, di sebagian tempat ya, ada yang sengaja menangkap serigala. Karena katanya kulit serigala ini mengusir dari jin. Karena itu anak kecil digantungkan kulit serigala. Iya. Ini hukumnya apa? Bisa masuk ke syirik asghar. Sebab dia menjadikan hal itu sebagai sebab, sedangkan itu bukan sebab secara syar'i, bukan pula sebab secara apa? Secara qadari. Dan ini akan banyak sekali pembahasan yang berlalu. Iya. Nanti akan datang pembahasannya menisbatkan hujan kepada bintang. Ya, ini dihitung apa? Dihitung kesyirikan. Kenapa? Sebab hujan itu turun, apa sebabnya? Karena bintang dia turun? Tidak. Dia turun karena keutamaan dari Allah. Maka mengatakan bahwa hujan ini turun dengan sebab bintang, ini adalah bentuk apa? Bentuk dari menisbatkan sesuatu sebagai sebab. Dan itu dihitung kesyirikan. Jelas ya? Menggantung jimat-jimat akan datang nanti pembahasannya. Dihitung sebagai kesyirikan. Kata Nabi, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung jimat-jimat, dia telah berbuat kesyirikan. Kenapa? Sebab jimat-jimat ini ketika dia gantung, itu artinya dia buat sebab yang ingin, dengannya dia ingin dilindungi dengan sebab itu. Sedangkan Allah tidak mensyariatkan sebab itu. Tidak ada secara syariat, tidak pula di dalam ketentuan dan takdir Allah. Tidak ada hubungan sebab akibat. Jelas ya? Ya, maka ini kaidah di dalam masalah apa? Di dalam masalah sebab. Ini dari hal yang indah, perlu diperhatikan.
Karena itu, setelah kita mengetahui kaidah ini, kita akan lebih mudah nanti memahami ayat yang dibawakan oleh penulis. Ya. Jadi ayat ini terdapat di dalamnya penjelasan. Ya. Allah memerintah nabinya untuk bertanya kepada kaum musyrikin. Ya. Dengan uslub pertanyaan pengingkaran terhadap mereka. Ya. Mengingkari patung-patung berhala-berhala yang mereka ibadahi, yang mereka sembah. Sekarang berhala mereka ini, kalau Allah Subhanahu wa taala hendak menimpakan bahaya, mampukah berhala mereka menahannya? Jawabannya tidak mampu. Kalau Allah menghendaki pada seorang rahmat, mampukah berhala itu menahannya? Jawabannya juga tidak mampu. Kalau begitu menjadikan berhala mereka sebagai sebab datangnya manfaat dan sebab tertolaknya bahaya, ini adalah bentuk apa? Kesyirikan. Sebagaimana menjadikan berhala ini sebagai sebab datangnya manfaat, tertolaknya kejelekan, itu adalah bentuk kesyirikan. Demikian pula segala hal yang dijadikan sebagai sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah, tidak pula ditetapkan secara takdir sebagai sebab, maka itu dihitung sebagai bentuk apa? Kesyirikan. Sebab ilahnya sama, maknanya sama. Maknanya sama. Jelas sampai sini? Ini sisi pendalilan penulis. Dan memang pendalilan beliau agak detail. Ya, di dalam kandungan ayat. Baik. Jelas ya? Jadi dalam ayat ini terdapat penjelasan ya, tentang batilnya segala yang disembah oleh kaum musyrikin itu, di mana mereka tidak memiliki ya, manfaat, tidak pula bisa menolak bahaya. Dan dalam ayat juga terdapat penjelasan bahwa menjadikan hal-hal itu sebagai suatu sebab ya, pada perkara yang Allah tidak syariatkan, tidak pula Allah takdirkan, maka itu adalah bentuk dari kesyirikan. Nah, kemudian di dalam ayat ini juga terdapat syariat untuk mendebat kaum musyrikin. Ya, guna menerangkan kebatilan kesyirikan mereka. Ya. Dan di sini pentingnya seorang belajar tauhid ya. Sehingga ya, kebatilan-kebatilan kaum musyrikin bisa dia ketahui. Ya, dan bisa dia terangkan. Nah, dan juga di dalam ayat ini terdapat kewajiban bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, an Imran bin Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wa fi yadihi halqatun min sufr. Iya. Dari Imran bin Husain beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki yang di tangannya terdapat gelang kuningan. Faqala ma hadhihi? Maka Nabi bertanya, gelang apa ini? Laki-laki itu menjawab, penangkal penyakit. Minal wahina, dari penyakit wahina. Penyakit wahina itu jenis dari penyakit menimpa tangan, sehingga menjadikan tangannya itu lemah. Itu wahina ya. Ya, jadi dia pakai gelang untuk apa? Menolak penyakit lemah yang ada di tangannya. Maka apa kata Nabi? Inzi'ha, lepaskan gelang itu. Fainnaha la taziduka illa wahnan. Karena gelang itu tidak akan menambah sesuatu pada dirimu kecuali hanya menambah kelemahan saja. Fa'innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Jika engkau meninggal dalam keadaan gelang itu masih melekat pada tubuhmu, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Kata beliau, rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang tidak ada masalah dengannya. Sanad yang bagus maksudnya. Iya. Baik, hadis ini hadis yang dikuatkan oleh para ulama ahli hadis. Iya. Terdapat di dalamnya penjelasan bahwa seorang hamba dia memakai sebab apapun, kalau sebab itu tidak disyariatkan, dari hukum kebiasaan percobaan secara takdir juga tidak disyariatkan, tidak ada manfaatnya, maka apapun sebab yang dia lakukan itu tidak memberi manfaat kepada dia, tidak akan memberi manfaat. Ini orang pakai gelang, ya, pakai gelang untuk apa? Untuk menolak penyakit wahina.
Nabi berkata, itu gelang tidak menambah kamu kecuali hanya semakin membuat kamu lemah. Ya. Jadi memakai gelang hal yang tidak disyariatkan. Dari sisi hukum kebiasaan, sebab akibat tidak ada hubungannya antara gelang dengan penyakitnya. Tidak ada hubungannya. Jelas ya? Kalau begitu, Nabi berkata, dia tidak menambah engkau kecuali semakin membuat engkau lemah. Jadi segala hal yang tidak ada hubungan sebab akibatnya, ya, sebab yang tidak disyariatkan, sebab yang juga bukan sebab qadari, maka itu tidak bermanfaat bagi seorang hamba memakainya. Jelas ya? Tidak bermanfaat. Nah, dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Dan beliau tegaskan, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika, kalau kamu mati dan gelang itu menempel di tubuhmu, ma aflahta abadan. Kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Menunjukkan bahaya perbuatan kesyirikan. Jelas ya? Menunjukkan bahaya perbuatan kesyirikan. Baik. Jadi itu inti dan kesimpulan dari hadis. Di dalam hadis ini terdapat sejumlah pelajaran. Yang pertama, bahwa memakai gelang dan semisalnya untuk melindungi dari penyakit itu dari kesyirikan. Iya. Kemudian yang kedua, terdapat larangan berobat dengan hal yang diharamkan. Orang ini mengobati dirinya dengan apa? Menggantung jimat pada dirinya. Ini adalah hal yang diharamkan. Dan terdapat di dalam hadis ini juga syariat mengingkari kemungkaran. Ya. Syariat mengingkari kemungkaran dan mengajari orang yang jahil. Sebab Nabi ketika mengetahui bahwa orang ini ya jahil terhadap perkara tersebut, diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan terdapat juga di dalam hadis ini bahwa di dalam mengingkari kemungkaran itu bertingkat-tingkat cara pengingkarannya. Nabi mengingkari orang ini tidak dirubah dengan tangan, hanya ditegur dengan apa? Dengan lisan saja. Tidak langsung dicabut gelangnya, tidak. Iya. Karena dia tahu bahwa orang ini orang yang jahil. Tapi beda kalau di keadaan tertentu akan datang nanti pembahasan masalah jimat-jimat. Kadang sebagian dari as-salaf mencabut, memutus jimat-jimat tersebut. Iya. Menunjukkan bahwa tingkatan di dalam mengingkari kemungkaran ini adalah hal yang dimaklumi, perkara yang berjenjang-jenjang. Iya. Perkara yang berjenjang. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bahwa bahaya kesyirikan itu adalah bahaya yang menyertai di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Karena kesyirikannya semakin menambah kelemahan untuknya. Ini di dunia. Kalau dia meninggal tidak akan beruntung sama sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis juga terdapat pelajaran bahwa seorang mufti, seorang guru, seorang yang ditanya, ya, ketika dia melihat sesuatu yang mungkar pada seorang dan perlu dia jelaskan, ada kemungkinan pada kemungkarnya, dia minta kejelasan. Nabi, ketika melihat gelang di tangan orang itu, Nabi tanya, gelang ini untuk apa? Jelas ya? Gelang ini untuk apa? Ya sebab beda ya, kalau gelang dia pakai untuk berhias saja, ini beda. Dengan orang yang memakai apa? Gelang untuk apa? Sebagai perkara yang bisa menolak bala dari dirinya. Ya, itu beda hukumnya. Walaupun sebagian ulama ada yang memandang bahwa memakai gelang, ya, mengalungkan kalung di leher, ya, walaupun untuk keperluan biasa itu sebaiknya ditinggalkan. Sebab menyerupai apa? Menyerupai memakai jimat-jimat dan menggantung. Ya. Ada sebagian ulama yang memahami seperti itu. Nah, ya, dan saya teringat ya sebuah kejadian. Dan ini menunjukkan kedetailan para ulama kita. Ya, saya sendiri tidak pernah berpikir ke sana. Nah, jadi waktu itu saya melakukan perjalanan umrah. Kita mengunjungi rumah guru kita, Syekh Rabi, ya hafizahullah taala. Ya, biasa orang umrah itu memakai apa? Memakai kalung tanda pengenal. Ya. Saya simpan kartunya di kantong, tapi tetap tergantung di lengan di leher. Ya. Saya duduk di samping Syekh Rabi. Syekh Rabi pegang kalung ini. Kata beliau, ini apa ini? Ya saya buka, ini
kartu pengenal sebagai ganti dari paspor untuk kita bisa jalan-jalan. Kata saya lepaskan. Kantongi saja. Setelah itu beliau cerita, ya, jemaah haji itu orang yang umroh macam-macam bentuknya. Ada yang dikalungkan, ada yang digantungkan di kantongnya, ada yang digantungkan di lehernya, dan sebagian orang India ada yang ditempel di mana? Dikalungkan di lengannya. Ya, kata Syekh yang paling bagusnya dikalungkan di lengan. Ya, sebab kalau dia di pergelangan atau di kantong atau dia dikalungkan di leher, ini lebih mirip dengan jimat-jimat itu tadi. Tapi kalau di sini ini lebih sedikit kemiripannya. Sebab memang hal yang diperlukan, ya, tanda pengenal itu diperlukan. Sebab kalau tidak ada tanda pengenal, ya, bisa ada urusan di dalam masalah keamanan dan iya. Baik, secara umum kita lihat ya, bagaimana kedetailan para ulama kita, pemahaman mereka terhadap apa? Terhadap kandungan-kandungan dari tauhid. Ya, sehingga sangat tampak sekali fikih mereka dan bagaimana mereka ya melihat sebuah permasalahan. Baik, kemudian di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bahwa syirik itu terbagi dua. Ada syirik akbar dan ada syirik apa? Syirik asghar. Ya, orang ini andai kata dia berbuat syirik akbar, pasti Nabi akan berkata, sudah kalau begitu kamu sudah kafir, kan begini. Tapi karena perbuatan orang ini sifatnya syirik asghar, Nabi ingatkan, kalau kamu gantung dan dia dalam keadaan melekat di tubuhmu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Jelas ya? Menunjukkan bahwa syirik itu terbagi berapa? Terbagi dua. Karena itu saya sudah terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa mengukur syirik akbar dan syirik asghar itu perbedaannya, iya, perbedaan pentingnya. Kalau syirik akbar dihukumi sebagai hal yang mengeluarkan dari apa? Keislaman. Kalau syirik asghar tidak mengeluarkan dari keislaman. Adapun dari sisi maknanya semuanya sama kesyirikan itu. Taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillah. Menyatarakan selain Allah bersama Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik secara umum. Ya, dan di sini ketika dia menggantung, artinya dia menjadikan sebab. Ya, gelang ini sebagai sebab ditolaknya bencana dari dia dan dia mendapatkan manfaat. Ya. Ini artinya dia ingin menyaingi Allah, karena Allah lah satu-satunya yang mensyariatkan sebab dan mengadakan sebab itu. Tatkala dia membuat sebab yang tidak ada syariatnya, ya, juga sebab yang bukan merupakan sebab qadari, maka ini artinya dia ingin menyaingi Allah di dalam hal yang seperti ini. Dan itu adalah bentuk dari kesyirikan. Baik. Jelas sampai sini ya? Ya, saya pernah teringat ya sebuah kejadian. Ada ikhwan yang bertanya. Jadi dia meruqyah jin. Jinnya bicara. Karena katanya masuk ke tubuh orang yang diruqyah ini banyak. Kadang kafir, kadang muslim. Ya. Ada jin yang bicara menampilkan bahwa dirinya ini jin muslim. Katanya kalau kamu ingin bunuh seluruh jin yang ada di tubuh orang ini, kamu sembelih orang ini menggunakan mushaf. Jadi ambil mushaf kemudian sembelih pakai mushaf. Ya. Maka akan mati. Ya. Nah, kemudian orang yang bersangkutan, seingat saya kayaknya disembelih beneran pakai mushaf. Ya. Dan kayak kelihatan mati itu. Apa? Orang yang diruqyah. Setelah itu dia sadar. Jinnya sudah keluar. Nah, ini hukum perbuatan bagaimana? Nah, ini dia menyembelih pakai mushaf. Dia menjadikan sebuah sebab. Apa dalilnya? Hah? Tidak dalil yang membolehkan. Apa hubungan sebab akibatnya? Hah? Tidak ada hubungan sebab akibatnya. Karena itu ini kejadian dari bentuk kibulan jin terhadap orang yang apa? Meruqyah. Hati-hati dikibuli oleh jin. Ya. Jin itu sering menjatuhkan seseorang di dalam apa? Kesalahan-kesalahan. Itu keahliannya. Pandaiannya. Ini anak buahnya berguru kepada iblis. Iblis itu sudah ribuan tahun dia hidup. Keahliannya di dalam menyesatkan manusia, ya, adalah hal yang paling hebat sudah. Jelas ya? Karena itu hati-hati. Nah, dan di sini kita bisa mengetahui itu dihitung, ya, dari bentuk menjadikan sebab yang tidak disyariatkan. Dibangun di atas kaidah ini. Dibangun di atas apa? Di atas kaidah. Ya, sekali lagi memahami kaidah ini hal yang sangat penting sekali. Hal yang sangat penting. Baik, selesai ya. Kemudian di dalam hadits berikutnya, kata penulis rahimahullahu taala, atau sebelum saya berpindah masih ada masalah di
ini kan oleh penulis di sini. Ya. Di antara pembahasan juga bahwa hadits ini menunjukkan seorang itu kadang tidak diberi udur karena kejahilan. Orang ini jatuh dalam kesyirikan, Nabi tidak beri udur. Oh, kamu jahil, tidak. Tapi beliau langsung tegur, lepaskan. Kalau kamu mati dalam keadaan dia berada di tubuhmu, kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Nah, ini pembahasan apakah seorang itu diberi udur karena jahil akan sesuatu sehingga jatuh dalam kesyirikan, diberi udur atau tidak, ini ada rincian di kalangan para ulama. Nah, ada silang pendapat di dalam hal ini. Dan sekira ini pembahasan yang perlu diuraikan lebih panjang lagi. Ya mungkin kesempatannya di waktu lain insyaallah. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bahwa di dalam mengingkari kemungkaran, seorang mengingkarinya dengan porsi yang tepat. Di sini Nabi ketika mengatakan lepaskan gelang itu, sebab gelang ini tidak akan menambah kamu kecuali membuat kamu semakin lemah. Ya. Ini sudah keras ya. Agar supaya dia tinggalkan. Dan ditutup lagi Nabi berkata, kalau engkau mati dalam keadaan gelang ini ada di tubuhmu, kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Iya. Nah ini bentuk pengingkaran terhadap orang yang berbuat kesyirikan. So, kadang sebagian orang yang diingkari dengan cara yang seperti ini, itu memberi manfaat sehingga dia ya, betul-betul menghindari perbuatan tersebut. Ya, dan hadits ini juga terdapat bahwa amalan itu sesuai dengan penutupnya. Kalau ditutup hidupnya dengan kesyirikan, maka dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, sebab innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhir dari kehidupan itu tergantung akhir amalannya yang dia lakukan di muka bumi. Baik. Kemudian hadits berikutnya di halaman 41. Kata beliau, walahu an Uqbah ibnu Amir. Walahu an Uqbata ibni Amir marfu'an radhiyallahu anhu marfu'an man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Ya. Kata beliau dari Uqbah bin Amir secara marfu', maksudnya secara marfu' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Man ta'allaqa tamimatan, siapa yang menggantung sebuah tamimah. Ya, sebuah tamimah ini ya, ini gantungan yang biasa digantungkan pada seseorang. Ya. Untuk biasanya dipakai oleh orang-orang Arab itu digantungkan pada anak supaya anak ini tertolak dari penyakit ain. Ya. Jelas ya? Kita biasanya membahasakan dengan apa? Menggantung jimat-jimat. Ya. Jadi tamimah adalah suatu hal yang digantung. Ya. Digantung pada seseorang. Nah, siapa yang menggantung tamimah? Niscaya Allah tidak akan mengabulkan untuknya. Fala atammallahu lah. Allah tidak akan sempurnakan perkaranya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Dan siapa yang menggantung wada'ah, wadah ini adalah suatu benda dikeluarkan dari laut. Ya. Biasa dipakai oleh orang-orang Arab untuk menolak penyakit aid. Ya. Nah, jadi ambil dari laut kemudian digantung. Ya sama ya seperti kebiasaan kita di Indonesia. Ya, digantung bawang putih, digantung apa namanya itu. Kayu itu yang biasa digantung, dipakaikan peniti, digantungkan ke ke baju bayi, yaitu bentuk dari tamimah. Ya. Siapa yang menggantung wada'a, fala wada'a Allahu lah. Maka niscaya Allah tidak akan memberikan ketenangan padanya. Nah, wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantung tamimah, dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah berbuat kesyirikan. Ini hadis ada kelemahan ya dalam sanadnya, cuman dia memiliki beberapa pendukung yang insyaallah taala bisa dikuatkan. Secara umum, ya hadis ini adalah hadis yang bisa dipakai berhujjah. Di dalam hadis dibawakan di sini oleh penulis
rahimahullah taala, beliau ingin menjelaskan ya, bahwa menggantung jimat-jimat, menggantung wada'a, ya, apa saja yang digantung, jampi-jampi apa yang digantung pada seseorang ya, untuk menolak bahaya, dia mendatangkan manfaat dengan hal itu, ini adalah dari bentuk kesyirikan. Ingat ya hukumnya, faqad asyrak, dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah berbuat kesyirikan. Syiriknya di sini syirik apa? Syirik asgar atau syirik akbar? Ya, saya sudah terangkan ya bahwa dasarnya adalah syirik apa? Syirik asgar. Kecuali kalau dia meyakini, ya, dia mengatakan bahwa jimat ini pada dirinya sendiri bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bahaya. Kalau tadi bedanya syirik asgar, dia hanya meyakini jimat ini sebagai sebab. Jelas ya? Manfaat itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Yang menolak bahaya adalah Allah. Tapi sebabnya adalah apa? Dengan menggantung jimat. Nah, ini syirik asgar namanya. Kalau syirik akbar, dia anggap jimat itu sendiri menolak bahaya dan mendatangkan apa? Manfaat. Itu bedanya ya. Nah, jadi siapa yang menganggap bahwa jimatnya ini seperti sebagian orang ya, dianggap kerisnya ya bisa mendatangkan manfaat, memberi bahaya, ya, bahkan dia bersujud kepada kerisnya, ini bentuk dari syirik akbar. Bentuk dari apa? Syirik akbar. Jelas ya? Jadi dilihat kepada maksudnya. Dilihat kepada maksudnya. Jadi hal yang sifatnya syirik akbar itu, kalau dia yakini mendatangkan manfaat, menolak bahaya secara sendirinya, ya, ini sudah masuk di dalam pembahasan syirik akbar namanya. Baik. Jadi kandungan dari hadits ini bahwa diharamkan menggantung jimat-jimat, yang itu adalah bentuk dari kesyirikan. Dan hadits ini juga menunjukkan bahwa siapa yang berbuat sebuah hal yang diharamkan, dia akan mendapatkan akibat yang menyelisih apa yang ingin dia dapatkan. Ya, sekarang dia ingin menggantung tamimah menolak bahaya, justru Allah akan memberikan bahaya untuknya. Dia menggantung wada'ah supaya mendapat ketenangan, justru Allah memberikan padanya ketidaktenangan. Jadi dia mendapatkan balasan ya, bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Ya, ini dari bahaya seorang jatuh dalam maksiat. Seorang berbuat maksiat, ya, kadang dia ingin memuaskan syahwatnya. Justru setelah itu dia ditimpa penyakit di dalam hatinya, ketidaktenangan, perasaan yang tidak menyejukkan, yang menghiasi kehidupannya. Ya, apa namanya, yang mewarnai kehidupannya. Nah, maka ini pengaruh dari perbuatan dosa, kesyirikan maupun maksiat. Kemudian, ya, di dalam hadits ini juga terdapat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kepada orang yang menggantung jimat-jimat, bahwa tidak akan diberikan ketenangan untuknya dan tidak akan disempurnakan perkaranya. Ini menunjukkan bahayanya. Kemudian terakhir, sebutkan di sini oleh beliau rahimahullahu taala, wa ibn Abi Hatim an Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'ahu wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Nah, dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau melihat seorang lelaki di tangannya ada khayt min al-humma. Nah, ini ada khaytun, ada ikatan benang untuk menolak penyakit panas. Untuk menolak apa? Penyakit panas. Ya, sebab kita macam-macam ya. Kalau kita lihat dari bentuk kesyirikan ini macam-macam. Jimat-jimat itu. Ada yang digantung di tangan, di kaki, ada yang diikatkan di baju, ya, ada yang dikalungkan, ada yang dianting-antingkan. Macam-macam bentuknya ya. Baik. Ada yang diikat di jari. Ya. Ini semuanya dari bentuk apa? Tamimah yang dijelaskan di dalam hadis ini. Dan tentang tamimah akan diterangkan lebih jelas lagi oleh penulis nanti di bab setelahnya. Baik, kata beliau melihat seorang lelaki di tangannya ada benang. Ya. Di tangannya ada apa? Benang untuk mengobati penyakit demam, penyakit panas. Nah,
faqata'ahu. Maka Hudzaifah pun memutus benang. Nah, di sini perhatikan ya, kalau di hadis Nabi pertama, Nabi hanya menegurnya. Kalau Hudzaifah di sini dilihat benang, dia putus benangnya. Diputus benangnya. Karena itu, saya katakan tadi bahwa mengingkari kemungkaran, itu dilihat pada jenis kemungkarannya orang yang berbuat kemungkaran itu. Ya. Kemudian orang yang mengingkari itu sendiri, bagaimana kedudukannya, kemampuannya di dalam mengingkari. Ini semuanya memberi apa? Memberi perbedaan. Beda ya antara yang mengingkari seorang pemerintah misalnya, dan yang mengingkari rakyat biasa. Ya. Jelas ya? Karena itu beda antara yang mengingkari sahabat panutan di tengah manusia dan orang yang bukan panutan. Karena dia panutan didengar, dia langsung memutus pun nggak ada yang bisa melarangnya. Hudzaifah melakukannya, beliau memutusnya. Ya. Wa ta'ala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Beliau membaca ayat ya, firman Allah, dan sebagian besar di antara mereka tidak beriman kepada Allah kecuali bahwa mereka itu berbuat kesyirikan. Ini ayat berkaitan dengan kaum musyrikin di masa lalu. Mereka mengakui tauhid rububiyah. Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. Ini bentuk dari keimanan. Bersamaan dengan keimanan ini, mereka berbuat kesyirikan dalam ibadah. Ya, mereka berdoa kepada selain Allah, meminta hajatnya meminta syafaat kepada berhala-berhalanya. Jelas ya? Jadi mereka beriman dari sisi rububiyah, kafir dari sisi apa? Uluhiyahnya. Jadi ini ayat berkaitan dengan syirik akbar. Ya, dijadikan dalil oleh Hudzaifah untuk mengingkari syirik asgar. Syirik asgar. Ya. Karena memang dalil-dalil yang dipakai mengingkari kesyirikan itu sama. Ya, kalau syirik akbar dilarang, maka ayat yang dipakai untuk mengingkari syirik akbar boleh juga dipakai untuk syirik apa? Syirik asgar. Nah, baik. Maka di dalam hadis ini terdapat bahwa memakai ikatan-ikatan benang, gulungan benang, ya, sebagai penolak bala, hal yang mendatangkan manfaat itu bentuk dari kesyirikan. Dan terdapat kewajiban mengingkari kemungkaran. Dan di dalam hadis ini juga terdapat pendalilan bolehnya seseorang itu ya, mengingkari syirik asgar dengan berdalil membawakan ayat yang berkaitan dengan syirik akbar. Nah, dan ayat yang kita sebutkan terdapat di dalamnya dalil bahwa kaum musyrikin itu mengakui tauhid rububiyah. Hanya saja mereka berbuat kesyirikan di dalam tauhid uluhiyah. Baik. Dan terdapat di dalam hadis-hadis yang telah lalu bahwa suatu hal yang sifatnya kemaksiatan ada berbau kesyirikan di dalamnya, itu tidak akan memberi manfaat untuk seseorang di masa mendatangnya. Tidak akan memberikan kebaikan untuk seseorang di masa mendatangnya. Nah, baik, selesai sudah ya. Kandungan dari bab ini ada 11 pembahasan, semuanya sudah kita uraikan. Kemudian di bab berikutnya, bab yang ke-7. Ya. Kata beliau babu maja'a fir ruqa wat tamaim. Bab apa yang datang tentang ruqyah dan tamimah. Ya. Ruqyah itu ar-ruqa itu jamak dari ruqyah. Tamimah jamak dari apa? Jamak dari tamaim. Nah, ruqyah adalah bacaan-bacaan sesuatu yang dibaca. Akan datang ya penafsiran dari penulis. Ya. Suatu kumpulan yang dibaca. Ruqyah. Beliau sebutkan ruqyah dan beliau sebutkan tamimah. Sebab ruqyah terbagi dua. Ya. Ada ruqyah yang disyariatkan, ada ruqyah yang tidak disyariatkan. Nah, yang tidak disyariatkan ini yang ingin disinggung oleh penulis itu. Ya. Adapun tamimah, jimat-jimat, mengandung jimat-jimat, semuanya tidak disyariatkan. Semuanya tidak disyariatkan. Tapi kalau ruqyah itu dirinci. Ada yang disyariatkan dan ada yang tidak disyariatkan. Iya. Dimaklumi ya bahwa meruqyah itu adalah syah sebagai obat. Ya, dia adalah sebab syar'i. Sebab syar'i. Karena di dalam Al-Quran disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami menurunkan dari Al-Quran apa-apa yang merupakan penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Ya, Al-Quran penyembuh bisa menjadi obat.
Dan pada sahabat yang meruqyah dengan surah Al-Fatihah itu, Nabi berkata, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Tidakkah kamu tahu bahwa surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ya. Nah, jadi ada sekelompok sahabat melewati sebuah kampung dan mereka diminta untuk meruqyah kepala kampung yang tersengat kalajengking. Maka sahabat berkata, ya kami tadi singgah ke kampung kalian, minta untuk dijamu sebagai tamu, kalian tidak mau. Kemudian kalian sekarang minta tolong supaya ada di antara kami yang meruqyah. Boleh kami meruqyah, tapi dengan syarat kalian memberi imbalan. Ya. Maka mereka pun siap memberi imbalan sejumlah dari kambing. Maka sahabat itu pun berangkat lalu meruqyah. Hanya membacakan Al-Fatihah beberapa kali sembuh orangnya. Kepala kampungnya berdiri seakan-akan dia tidak pernah tersengat kalajengking. Kemudian begitu datang kepada Nabi, Nabi terangkan bahwa itu adalah ruqyah. Jadi sekali lagi ruqyah itu ada yang disyariatkan. Jelas ya? Dan ruqyah yang disyariatkan disebutkan oleh para ulama harus terdapat padanya 3 syarat. Syarat yang pertama, bacaan yang dia baca adalah dari sesuatu yang dipahami maknanya. Dari sesuatu yang dipahami maknanya. Iya. Kalau dia membaca dari Al-Quran dan dari hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu yang paling afdal, paling utama. Iya. Jelas ya? Jadi dia baca sesuatu yang dipahami maknanya, dimaklumi artinya. Itu ruqyah. Nah, adapun orang yang membaca mantra-mantra dari bacaan-bacaan seperti yang dibaca oleh dukun dan paranormal itu, hanya komat kamit saja tidak diketahui apa yang dia baca. Yang keluar juga kalaupun didengarkan tidak dipahami apa maknanya. Ya, ini bukan ruqyah ya. Ruqyah itu dari hal yang dimaklumi. Kalau dengan bahasa Arab itu lebih afdal. Dan sebagian ulama memang mensyaratkan dengan bahasa Arab. Ya. Tapi yang benarnya tidak disyaratkan. Harus dengan bahasa Arab. Karena Nabi berkata, "Ridu aliyya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun fiha syirk." Tunjukkan kepadaku bagaimana ruqyah-ruqyah kalian. Tidak ada masalah dengan ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan di dalamnya. Biasanya kalau tidak ada bentuk kesyirikan tidak ada masalah. Ini syarat yang pertama ya. Bolehnya ruqyah. Dengan bahasa yang bisa dipahami, dimengerti. Yang kedua, dari syarat bolehnya ruqyah, hendaknya ruqyah itu tidak menyelisih syariat. Tidak menyelisih syariat. Ya, kalau dia bentuknya menyelisih syariat, seperti memakai bantuan jin, ya, atau seperti dia berdoa kepada selain Allah, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian syarat yang ketiga, dan ini termasuk syarat penting, ya, bahwa ruqyah itu dia yakini tidak bermanfaat dengan sendirian, tapi dia yakini bahwa ruqyah ini hanya upaya yang dia lakukan. Allah yang menentukan kemanfaatannya. Jelas ya? Jadi dia meruqyah dan menyerahkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 syarat. Ya, disebutkan oleh para ulama tentang syarat bolehnya meruqyah. Disebut oleh Ibnu Hajar dan selainnya oleh para ulama dari terdahulu maupun belakangan. Baik. Ya, di dalam pembahasan tentang ruqyah dan tamal ini, penulis rahimahullah hanya menyebutkan beberapa hadis. Ya, beliau bawakan hadis-hadis yang menjelaskannya. Ini waktu sudah habis ya. Insyaallah taala kita akan uraikan nanti hadis-hadisnya di pertemuan setelah salat maghrib. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.